Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Prilio, NIM K1A1200034, kelas A, Prodi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Fakultas FKIP. Baiklah, sini saya akan menjelaskan permasalahan pendidikan yang populer pada saat ini. Pada slide pertama, pendidikan di Indonesia nampaknya sedang banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan di berbagai bidangnya. Hal tersebut terlihat dari pemakaian teknologi secara komprehensif. Juga sistem belajar yang telah banyak bertransisi ke dunia online. Artinya, pendidikan bersifat dinamis serta tak dapat dipungkiri bahwa dunia pendidikan saat ini akan lebih fleksibel dan mudah sehingga dapat meningkatkan mutu intelektual anak, siswa atau siswi, bahkan masyarakat umum. Pendidikan saat ini lebih diarahkan pada pola pendidikan yang lebih modern. Cukup membahas smartphone mereka karena buku sudah dalam bentuk e-book. Dan yang lebih menarik lagi, si anak tidak perlu membayar sekolah yang sangat mahal. Otomatis uang pendidikan mereka bisa dialihkan pada pengeluaran lain yang lebih bermanfaat. Anak-anak belajar ini akan sangat dimanjakan oleh teknologi, khususnya dalam bidang pendidikan. Namun, berbeda ketika melihat ke sisi lain, sungguh begitu bertolak belakang, yaitu jika terlihat lebih mendalam akan kondisi keseluruhan, pendidikan yang ada di Nusantara ini banyak ketidakmerataan dan jauh dari kemajuan dalam hal pendidikan. Hal tersebut terlihat dari sekolah yang jauh dari kelayakan, kondisi sekolah, dan sebagainya. Padahal, di dalamnya terdapat anak-anak yang begitu bersemangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Namun, karena keterbelakangan akses dan juga berbagai kekurangan lainnya, membuat mereka sulit dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Alhasil, mereka akan jauh tertinggal dibanding anak-anak yang mengenyam pendidikan di kota, yang umumnya sistem pendidikan lebih mumpuni. Maka dari itu, terkait persoalan mutu pendidikan di Indonesia, diantaranya adalah keterbatasan akses pada pendidikan, jumlah guru yang belum merata, serta kualitas guru itu sendiri dinilai masih kurang. Terbatasnya akses pendidikan di Indonesia, terlebih lagi di daerah berujung kepada meningkatnya arus urbanisasi untuk mendapatkan akses ilmu yang lebih baik di perkotaan. Kemudian di slide selanjutnya terdapat langkah yang akan ditempuh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Yang pertama, yaitu ada program pembangunan kurikulum, kemudian program pengadaan buku paket, kemudian dana BOS, bantuan operasional sekolah, kemudian program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MB atau MPMBS, kemudian program peningkatan mutu guru. Kemudian di slide selanjutnya, penyebab rendahnya kualitas pendidikan. Salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia adalah karena lemahnya para pendidik dalam menggali potensi murid. Para pendidik seringkali memaksakan kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing siswanya. Letak kelemahan para pendidik kita, mereka tidak pernah menggali masalah dan potensi pada siswanya. Selain itu, kurang kreatifnya para pendidik dalam membimbing siswanya. Kurikulum yang sentralistik membuat potret pendidikan semakin suram. Kurikulum yang hanya didasarkan pada pengetahuan pemerintah saja tanpa memperhatikan kebutuhan pada masyarakat, dan lebih parahnya lagi, memperhatikan kebutuhan pada masyarakat tidak mampu melahirkan lulusan yang kreatif dan handal. Letak kesalahannya saat kurikulum dibuat di Jakarta mungkin tidak memperhatikan kondisi yang sedang dialami oleh masyarakat bawah. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pengajaran. Kemudian, slide selanjutnya, solusi dari permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan memberikan wawasan kepada orang-orang yang tidak mampu bahwa pendidikan merupakan hal yang penting. Kedua, pemerintah seharusnya mengganti fasilitas yang sudah rusak dan menambahi fasilitas yang kurang pada lingkungan sekolah. Kemudian, yang ketiga, menerapkan sistem pemerataan baik di desa maupun di kota. Kemudian, memperkerjakan guru secara profesional,
mendirikan sekolah di pelosok-pelosok negeri, dan terakhir mengusahakan agar anak-anak di seluruh Indonesia bersekolah. Kemudian kesimpulan saran, kualitas pendidikan memang masih sangat rendah, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini bila terbelakangi pula oleh sistem pembelajaran online atau daring. Maka dari itu kita harus bangkit bersama, tak mementingkan kepentingan pribadi melainkan bersama. Poin kedua, perkembangan di era modern globalisasi saat ini yang banyak menuntut perubahan ke sistem pendidikan nasional yang lebih baik serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang. Baiklah, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.